Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sudah sampai ke ayat 27 tentang kemarin cerita Allah ngasih untuk kita ambil pelajaran dari cerita orang biasa namanya Habib An-Najjar yang membela para utusannya Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau di dalam tafsir itu nanti para ahli tafsir memang ada beda pendapat, itu utusannya Nabi Isa kah atau utusan Allah langsung kah? Itu ikhtilaf. Nah, utusannya tadi kemudian dibunuhnya termasuk Habib An-Najjar. Walaupun kemarin sudah dibunuh, itu arwahnya itu masih menginginkan bagaimana kaumnya itu supaya beriman, bagaimana kaumnya itu supaya tahu bahwasanya Habib ini walaupun biasa penyakitan, tapi karena membela utusannya Nabi Isa tadi itu diberikan kemuliaan. Terus bagaimana balasan Allah terhadap kaumnya, orang yang membunuhi utusan Allah atau utusannya Nabi Isa dan Habib ini, itu diceritakan di dalam ayat berikutnya, ya, ayat ke-28. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna, dan tidaklah kami itu menurunkan, ala qaumihi, terhadap kaumnya. Apa yang diturunkan, ya, mim ba'dihi, setelah kematian Habib tadi, setelah mereka membunuh Habib itu, tidaklah Allah turunkan min jundim minas sama, pasukan atau tentara, jundun. Kalau pasukan kecil junaid junaid itu pasukan prajurit. Minas sama, dari langit, yakni malaikat. Tidak diturunkan pasukan itu. Wa ma kunna munzilin, dan tidak layak kami menurunkannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa mahtaja fi ihlakihi iyyahum, Allah itu tidak perlu untuk menghancurkan kaum tersebut ila inzali jundim minal malaikah alaihim, tidak perlu untuk menurunkan pasukan malaikat kepada mereka. Balil amru kana aisara min dzalik, tetapi perkara menghancurkan kaum yang telah membunuh para utusan dan Habib tadi itu adalah aisar, perkara yang lebih mudah, gampang sekali. Jadi tidak perlu diturunkan tentara Allah, tidak. Kalau di dalam tafsir Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib, itu muncul pertanyaan. Ketika Rasulullah itu dalam perang Hunain, perang Badar, dan beberapa peperangan yang lain, itu dikatakan oleh Allah Ta'ala, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa alal mu'minin." Kemudian Allah itu menurunkan ketenangan kepada Rasul, kepada Nabi, dan kepada orang-orang yang beriman. Ini dalam perang Hunain, yakni setelah Futuh Mekah, itu ke Hunain, itu menghadapi pasukan yang strateginya bagus. Ada lembah, mereka di atas lembah ini sudah siap-siap mau menghancurkan kaum muslimin, dipimpin Rasulullah. Rasulullah waktu itu membawa 10.000 pasukan dari Madinah dan 2.000 pasukan yang baru masuk Islam, 12.000. Yang dihadapi sekitar 12.000 juga. Tapi Rasulullah dan kaum muslimin terjepit di antara dua dataran tinggi, dihujani panah. Banyak yang kemudian lari, kaum muslimin ini lari. Beberapa sahabat lari juga. Tapi Allah teguhkan kaum muslimin sebagian, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada buka. Kemudian Allah katakan wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah menurunkan pasukan yang kalian tidak melihatnya, yang mereka enggak lihat.
Jadi Allah turunkan malaikat. Mengapa kalau ini untuk utusannya Nabi Isa dan Habib ini setelah dibunuh Allah tidak nurunkan apa-apa, sementara untuk Rasulullah Allah turunkan malaikat? Padahal sama-sama mudah itu untuk menghancurkan kaum tersebut, mudah. Dijawab oleh Imam Ar-Razi, ya, zalika ta'ziman li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu adalah ta'zim, untuk mengagungkan Nabi. Jadi Allah itu posisikan Nabi kondisinya lebih mulia daripada yang diceritakan di dalam surah Yasin ini. Sampai malaikatnya turun. Jadi ta'zim itu bisa begitu. Sebetulnya tidak perlu turun ya. Wa illa kana tahriku rishatin min janahi malakin kafiyan fi istiqsalihim. Akan tetapi kata Imam Ar-Razi, kalau Allah mau sebetulnya satu bulu malaikat aja cukup untuk menghancurkan pasukan Hunain itu. Tapi kenapa malaikat diturunkan? Untuk mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedudukan Nabi dengan kedudukan yang diceritakan dalam surah Yasin masih jauh tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang dilakukan untuk menghancurkan itu? Di ayat ke-29 Allah katakan, in kanat illa sayhatan wahidah. Tidak ada ya, siksaan untuk orang yang membunuh Habib tadi illa sayhatan wahidah, kecuali sekedar satu teriakan dari malaikat. Jadi Allah kirim malaikat untuk cukup berteriak aja, satu kali teriakan, fa idzahum khamidun, ya, tiba-tiba mereka itu langsung mati tenang. Kata Imam Ar-Razi, fihi isyaratun ila sur'atil halak. Ini menjadi pertanda atau menunjukkan bahwasanya mereka itu matinya cepat, sehingga begitu teriaki oleh malaikat, mungkin suaranya kayak apa begitu mereka dengar kayak guruh atau guntur mungkin ya, langsung mereka mati saat itu juga. Kita tidak tahu bagaimana rekamannya, kita dengarkan juga mati juga mungkin ya. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dua ayat ini menceritakan bagaimana orang yang menentang kebenaran, apalagi ini orang benar-benar ini, Allah balas saat itu juga. Itu pada masa Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Rasulullah itu tidak begitu, memang balasan itu bisa diakhirkan. Ini yang Imam Al-Mawardi menjelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pertama, rahmatnya itu berupa aturan Allah, itu membuat manusia akan hidup di dalam kebahagiaan, insya Allah begitu kalau aturan Allah dipakai. Yang kedua, rahmat Allah ada pada diri Rasulullah itu sendiri, yakni dengan diutusnya beliau, orang yang melanggar itu tidak langsung serta-merta dihancurkan. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad itu melanggar, apalagi membunuh para nabi, membunuh utusannya Nabi, membunuh orang-orang soleh, itu bisa langsung dihancurkan saat itu. Kita lihat bagaimana umatnya Nabi Musa, ya, bubuhan Fir'aun itu ditenggelamkan, langsung keluar mukjizatnya itu begitu. Nabi Nuh umatnya yang liwar banar kan itu didakwahi 950 tahun, bahari itu panjang banar usia. Ratusan tahun didakwahi tidak mau beriman, Allah tenggelamkan. Saking muarnya Nabiullah Nuh itu sampai di dalam surah Nuh mengatakan, la tazar 'alal kafirina, ya, jangan engkau tinggalkan dari orang-orang kafir dayyara, satu rumah pun. Habiskan ya.
habis akan. Jadi kalau Rasulullah mengatakan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, kalau engkau siksa mereka itu mereka hamba-hamba engkau juga ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni, engkau itu maha pengampun. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang tidak dihancurkan langsung. Kisahnya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu kan dibunuh itu oleh Raja Herodes. Dibunuh. Awalnya Nabi Yahya dibunuhnya itu. Karena apa? Menyampaikan hukum saja. Menyampaikan hukum. Dalam riwayat itu raja mau menikahi wanita yang mahramnya, itu disampaikan oleh Nabi Yahya itu haram. Jadi mau menikah lawan mahramnya bungas. Sayang kalau dinikahi orang, nikahi seorang. Nabi Yahya menyampaikan terang-terangan itu haram. Dalam riwayat yang lain itu mau menikah wanita yang sudah ditalak 3, mau dinikahi lagi. Maka kata Nabi Yahya juga tidak boleh. Akhirnya Nabi Yahya dipenjara. Si binian ini syarik karena apa? Ia mau jadi istri raja dihalang-halangi. Biniannya ini mensyaratkan kalau mau menikahi minta kepalanya Nabi Yahya itu. Akhirnya Nabi Yahya dibunuh itu. Imbah dibunuh itu Allah langsung turunkan bala, yakni gempa, sehingga si raja ini mau tenggelam di tanah. Para pengawal setianya kemudian berpikir ini gara-gara doanya Nabi Zakaria, ini abahnya Nabi Yahya. Akhirnya dicari Nabi Zakaria, dibunuhnya juga. Akhirnya Allah tenggelamkan itu kerajaannya Herodes. Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, cukup dengan nyamuk saja masuk ke kepalanya, Allah matikan itu Namrud. Sementara pada masa umat Nabi Muhammad ini sebetulnya balasan itu diberikan juga, tapi tidak menyeluruh langsung habis satu generasi, tidak begitu. Balasan itu bisa berupa balasan fisik. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah dalam surah Al-Isra. Tapi ini kaitannya memang dengan Bani Israel. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau kita ini karena ayatnya berlaku umum, berlaku juga untuk kita. Kita berbuat baik, insya Allah kebaikan itu kembalinya ke diri kita. Bisa berupa kebaikan materi, Allah mudahkan penghidupan kita bisa juga berupa kebaikan sifatnya maknawi, Allah kasih ketenangan, ketentraman. Yang ini mahal. Sekali lagi, ketenangan hati itu mahal. Banyak orang-orang kena gangguan jiwa di dunia ini. Kata WHO itu ada hampir 1 miliar orang di dunia ini kena gangguan jiwa, masalah kesehatan jiwa itu. Orang di dunia sekitar 7 miliar, 1 miliarnya begitu. Bisa kaya mereka, bisa istrinya jenderal, bisa juga kena gangguan jiwa, bisa bunuh diri, banyak benar orang bunuh diri itu. Di Amerika itu bisa setahun 46 ribuan orang bunuh diri. Indonesia ini sekitar 10 ribuan. Dan itu tidak mesti orang miskin, orang kaya bisa begitu. Tidak mesti orang dewasa, bahkan anak-anak bisa begitu. Anak-anak biasa pacaran, diputus pacar, ada yang bunuh diri. Ya Allah, hati-hati putralah. Namun sudah Anda kawinakan aja lah. banyak begitu. Jadi kalau berbuat baik itu kebaikannya lari ke kita, bisa berupa tadi Allah berikan kelapangan hidup.
Mahal itu kelapangan hidup itu. Banyak orang konsultasi ke psikiater, ke psikolog hanya sekedar untuk menenangkan hati aja. Trauma ini, trauma itu. Tapi Allah katakan tadi, berbuat taat Allah kasih kelapangan. Wa in asatum falaha, kalau kalian berbuat buruk itu bebulik juga keburukan itu kepada kalian. Zalim itu zalim terhadap diri sendiri juga. Cepat atau lambat balasannya itu. Jadi balasan kadang langsung, umatnya Nabi Muhammad nih, kadang langsung cepat begitu. Begitu bunuh Habib langsung turun, ya, mereka turun teriakan malaikat, mereka mati semua. Kalau sekarang nggak bisa lambat. Mulai dari polisi misalnya banyak main kasus, naik jadi irjen. Tapi bebangat, ya, bebangat, zalimnya bebangat. Yang kita sedang rame di televisi itu kan, bebangat zalimnya. Bunuh sana bunuh sini sampai anak buah sendiri dibunuhnya. Akhirnya kan jadi ketahuan. Coba sekarang apa yang bisa diinikan? Kemarin di sidang di kode etik aja kelihatan mukanya pucat bandar sudah. Yang kasihan yang nggak ikut-ikut, polisi yang nggak ikut-ikut diteriaki oleh orang Verdi Sambo. Kasihan itu ya. Gara-gara itu, dan itu banyak itu terlibat. Jadi bisa ditutupi sementara, tapi bisa Allah bukakan. Dan ketika Allah bukakan itu hilang semua itu. Karir yang sudah dirintis tadi banyak melakukan kezaliman terbongkar hilang. Duit ratusan miliar yang disimpan terbongkar itu hilang juga. Terus apa gunanya? Ketika di dunia tidak ketahuan, di akhirat itu pasti ketahuan. Jadi dua ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya cukuplah kita itu mengambil pelajaran itu dari kehidupan orang-orang dahulu maupun orang-orang lain sekarang. Nah, kemudian Allah katakan dalam ayat ke-30, ya hasratan 'alal ibad, alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Nyesal betul. Ma ya'tihim mir rasulin, tidaklah datang kepada mereka seorang utusan pun illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan mereka itu memperolok-oloknya. Jadi tidak hanya sekedar menolak, tapi diolok-olok, bahkan tadi dibunuh, sehingga Allah murka dengan kemurkaannya. Allah kirim satu teriakan malaikat aja. Kata Imam As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain, maknanya adalah penyesalan di sini adalah perasaan sakit yang amat sangat akibat suara malaikat Jibril tadi. Jadi sakit banget. Namanya azab itu tidak mesti api, tapi dengan suara yang sangat kencang itu bisa telinga manusia tidak sanggup lagi menahannya, bisa keluar darah. Di dalam tafsir yang lain diungkapkan misalnya oleh Imam Al-Qurtubi, diriwayatkan dari Ar-Rabi, dari Anas, dari Abul Aliyah, bahwasanya al-ibad di sini adalah ar-rusul, para utusan itu yang menyesal. Wadzalika anal kufara lamma ra'awul azab qalu, dan ketika orang kafir yang tadi dimatikan itu melihat azab, para utusan ini yang ngomong, ya hasratan 'alal ibad, alangkah menyesalnya para hamba itu. Fatahassaru 'ala qatlihim, mereka menyesal telah membunuh para rasul, utusan tadi, termasuk Habib yang orang biasa sudah sakit-sakitan dibunuhnya juga. Wa tarkil imani bihim,
menyesal kenapa bahari kada beriman. Fatamannawul imana hina lam yanfa'humul iman, hingga mereka itu berandai-andai, andai kata dulu itu beriman, kada kayak gini. Penyesalan yang sudah terlambat karena sudah meninggal. Kita yang masih hidup ini Allah masih kasih kesempatan, jadi ditingkatkan amal kita ini sehingga kita ini tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Walaupun setiap orang nanti di akhirat itu menyesal. Kenapa dulu kada banyak-banyak beramal? Yang beramal ini tetap saja menyesal. Andai dulu amalnya lebih. Walaupun kata Rasulullah, orang kalau sudah masuk surga ini kadang-kadang yang menyesalnya, kadang-kadang yang berharap untuk pergi kembali ke dunia kecuali satu. Kalau sudah masuk surga lupa semua itu kenikmatan dunia. Tapi ada satu orang yang mati syahid kata Rasulullah, ingin dihidupkan kembali mati syahid lagi, dihidupkan kembali mati syahid lagi. Termasuk Rasulullah, karena melihat bagaimana kemuliaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Kemudian Allah katakan, alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Annahum ilaihim la yarji'un. Sesungguhnya mereka itu tidaklah kembali. Tidak kembali. Orang-orang yang dibinasakan itu tidak ada yang kembali. Ya sudah mati ya sudah. Ini kata Allah, ya, tidakkah mereka memandang itu, mengetahui? Artinya kita itu tadi cukup diminta belajar dari pengalaman orang lain. Walaupun ya, kata pepatah, pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Kalau kita merasakan sendiri itu guru paling baik. Tapi untuk keburukan jangan. Kada perlu merasakan keburukan, cukup keburukan orang lain, ini akibatnya begini, kita melihat itu cukup, itu jadi pelajaran. Kada harus kita menggawe dulu. Ini rasanya mabuk, rasanya kena narkoba, misalnya dihukum kada nyaman nangai, kita kada percaya coba Pak. Kada kayak itu, cukup kata Allah Ta'ala, Allah hancurkan kaum-kaum terdahulu itu cukup jadi pelajaran. Sehingga kita nggak perlu contoh, nggak perlu melakukan kemudian baru sadar. Baik, ini mungkin sampai ayat 31. Ayat berikutnya itu bicara tentang alam semesta itu, ya. Alam semesta, wa ayatul lahum al-ardul maitah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah tanah yang tandus kering, kemudian dari situ bisa tumbuh. Itu nanti dibahas di ayat berikutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ayat ini sekedar kita ambil pelajaran, prinsipnya keburukan, kezaliman itu akan mengenai diri orang-orang yang zalim. Maksiat apapun itu bebuliknya ke kita juga, baik itu diri kita sendiri, bisa juga berbulik kepada anak keluarga kita. Sebagaimana kata Imam Al-Fudail bin Iyad, ketika beliau merasa ada kesalahan, beliau lihat itu pengaruh dari dosa itu bisa terlihat di anak dan istri, bahkan sampai hewan tunggangan. Ngalih diatur kanakan, istri nggak beres misalnya. Lihat, jangan-jangan kita ada kesalahan, ada dosa yang Allah balaskan itu tidak langsung dihancurkan, tapi bisa mengenai tadi. Termasuk bahkan kadang kita merasa tidak nyaman lagi beribadah,